Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Dimulai dari awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal, demokrasi terpemimpin, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila lahir sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan ditetapkan melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional. Pada periode ini, bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme dan ketidakstabilan politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan menjadi perekat dalam menghadapi perbedaan ideologi dan kepentingan antar kelompok. Pancasila berperan penting dalam mempersatukan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, serta menjadi pedoman moral bagi para pemimpin dalam membentuk pemerintahan yang berdaulat. Namun, karena situasi perang dan politik yang belum stabil, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila belum berjalan secara maksimal. Setelah konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini, banyak negara bagian yang berdiri, menyebabkan perpecahan dan melemahkan persatuan nasional. Walau Pancasila tetap dijadikan dasar ideologis, sistem federal membuat pelaksanaannya tidak seragam di tiap daerah. Pemerintahan RIS hanya berlangsung singkat, karena semangat nasionalisme mendorong Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Namun, sistem parlementer yang berlaku kemudian justru menimbulkan ketidakstabilan politik akibat banyaknya partai yang saling berebut kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, nilai persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan menjadi sangat penting untuk mengatasi disintegrasi politik. Masa ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dijadikan dasar negara, penerapannya sangat bergantung pada stabilitas politik dan kesadaran moral para pemimpin bangsa. Era demokrasi terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Langkah ini diambil karena gagalnya Badan Konstituante menyepakati dasar negara dan meningkatnya konflik ideologi antara nasionalis, agamis, dan komunis. Pancasila kembali diposisikan sebagai dasar negara yang sah, dan Soekarno berusaha mengaktualisasikannya melalui konsep Nasakom, atau nasionalis, agama, dan komunis. Sebagai wujud persatuan ideologi bangsa, nilai persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah diupayakan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan menjadi sangat terpusat di tangan presiden, dan kebebasan politik mulai terbatas. Walau demikian, semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa tetap terlihat kuat, sekaligus menjadi bukti bahwa Pancasila mampu beradaptasi dengan dinamika politik pada masanya. Setelah kejatuhan Soekarno, pemerintahan Soeharto melalui Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal negara. Pemerintah meluncurkan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang wajib diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi sosial dan politik melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Pada masa ini, nilai persatuan dan kedisiplinan nasional dijunjung tinggi sebagai alat pemersatu bangsa. Namun, pelaksanaannya sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Pancasila digunakan sebagai alat politik yang bersifat top-down, sehingga terkesan dogmatis dan kehilangan ruh moralnya. Meski demikian, Orde Baru berhasil menciptakan kestabilan pemerintahan dan kemajuan ekonomi, meskipun dengan konsekuensi terbatasnya kebebasan demokratis. Runtuhnya Orde Baru menandai dimulainya era reformasi yang menekankan demokrasi, transparansi, dan kebebasan berpendapat. Pada masa ini, banyak nilai-nilai Pancasila yang perlu direvitalisasi karena munculnya disorientasi ideologis akibat derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Pancasila tidak lagi dipaksakan sebagai dogma, tetapi dikembalikan pada esensinya sebagai pedoman moral dan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nilai keadilan sosial, persatuan, dan toleransi menjadi penting untuk menanggapi tantangan baru seperti intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial.
Generasi muda diharapkan tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam tindakan nyata seperti menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pancasila di era reformasi menjadi pondasi moral agar demokrasi berjalan dengan beradab dan tidak kehilangan arah kebangsaan. Melihat perjalanan sejarah tersebut, Pancasila terbukti mampu bertahan dalam berbagai sistem politik dan perubahan zaman. Nilai-nilainya yang universal ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab dan demokratis. Dari masa ke masa, tantangan terhadap Pancasila selalu ada, baik dalam bentuk konflik ideologi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun kemerosotan moral di era digital. Bagi generasi muda, pelajaran terpenting adalah bahwa Pancasila bukan sekadar warisan, tetapi tanggung jawab. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar Pancasila tetap hidup di tengah masyarakat modern yang kompleks dan menjemuk. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat menjaga agar Pancasila selalu relevan dan menjadi pedoman utama dalam memperkuat demokrasi yang beradab di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.